Hai guys, pada suatu malam di Krusty Krab terlihat dua orang yaitu SpongeBob dan Squidward sedang berjalan pulang dalam kondisi yang sangat lelah. Kemudian baru saja beberapa meter, tiba-tiba Tuan Krab memberhentikan mereka sambil mengatakan bahwasannya besok kita akan menaiki kapal pesiar. Sontak SpongeBob yang sempat membayangkan langsung senang sampai-sampai matanya terbakar. Begitupun dengan Squidward yang malah berhalusinasi adanya angin laut di atas kapal. Ketika informasi telah dibicarakan oleh Tuan Krab, ia pun langsung pergi untuk pulang. Dan untuk keesokan harinya di sini terpantau Squid telah menuju ke pinggir pantai dengan menggunakan aksesoris lengkap. Begitu juga dengan SpongeBob yang mengenakan pelampung. Mereka yang berjalan ke arah Tuan Krab, SpongeBob pun sempat mencoba menanyakan bagaimana dengan kostumnya. Tapi tidak dengan Squidward, ia malah sibuk menanyakan di mana kapal pesiar yang akan kita naiki. Setelah itu mengejutkan sang Tuan Krab malah menunjukkan sebuah kotak yang bergambarkan kapal pesiar. Hingga ketika dibuka barulah terlihat di mana kapal pesiar yang dimaksud masih dalam berbentuk Lego patahan yang belum dirakit. Ya, walaupun Squidward yang tertimpa sempat kesal dikarenakan ia harus bekerja keras untuk merakit kapal. Namun apa boleh buat, Squidward yang tak punya pilihan akhirnya ia bersama SpongeBob menjalankan tugas dengan sedikit rautan wajah yang kesal. Di sini beruntung SpongeBob yang berhasil menemukan buku panduan menjadikan dirinya senang dengan sedikit memberikan siksaan kepada Squidward. Akan tetapi setelah ia mencoba untuk mengambil alih kertas, hal yang tak diinginkan terjadi di mana buku panduan terbang diterpa angin yang berakhir terbang ke arah jalan hingga hancur mengenai baling-baling. Sang SpongeBob yang berusaha menenangkan Squidward akan kesalahannya, di mana ia mengatakan bahwa kita bisa membuat sebuah kapal pesiar tanpa buku panduan. Squidward yang mencoba mengikuti ide SpongeBob, dengan cepat ia menuju ke kotak Lego yang tak lain mengambil salah satu kepingan untuk dirakit. Tapi di sisi lain SpongeBob yang ternyata telah merakit terlebih dahulu membuat Squidward marah karena seharusnya kita harus merakit terlebih dahulu bagian bawahnya. Sontak dengan itu tiang yang baru ditegakkan tiba-tiba tumbang yang mengarah tepat ke Squidward sampai-sampai dirinya terbenam. Ya, walaupun beruntung sang SpongeBob sempat mencabut. Tak berapa lama setelah kejadian sial, di sini SpongeBob yang sangat bikin unik, ia malah menggelikkan bagian tengah papan yang menjadikan tertawa serta berakhir melengkung. Namun apa boleh buat, benda yang sudah membengkok tiba-tiba terpental sampai-sampai Squidward tertendang menjauh. Kemudian SpongeBob yang telah mengetahui caranya, dengan itu ia berhasil merakit sebagian kapal dengan keadaan sedikit miris di mana Squidward telah mendapati luka-luka di seluruh badan. Ya, walaupun keadaan tak cukup berakhir di situ, yang mana benda yang telah disusun lagi-lagi terpental kembali, serta Squidward yang melihat dengan sigap menghindar secepat mungkin. Dan kembali terjadi hal sial di mana ia terkena lemparan papan yang mengarah ke Tuan Krab. Selanjutnya, Krab yang terkejut tanpa rasa bersalah langsung memarahi Squid. Kenapa ia tak memulai merakit kapal pesiarnya? Dan ketika Squidward mengatakan bahwasannya dirinya mengalami kesulitan untuk membuat rangka, dengan cepat sang Tuan Krab menuju ke bagian kotak untuk menunjukkan bagian dasar rakitan. Hingga benar saja benda yang sangat kecil itu bisa berubah menjadi kerangka kapal, sampai-sampai SpongeBob tak sengaja menelan. Setelah hal tersebut, mereka berdua yang merasa ringan melakukan hal selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Squid mencoba memasang beberapa kepingan papan. Begitu juga dengan SpongeBob yang mencoba memaku bagian atas. Dalam hal yang dimaksud, SpongeBob ternyata sempat mengalami kesulitan di mana salah satu paku tak dapat masuk ke dalam. Hingga dengan kondisi itu, ia dengan sangat kuat ingin memukul paku kembali tanpa memikirkan Squidward berada di bawah. Kapal yang bergetar berkat hasil pukulan membuat Squid terkena imbasnya, yaitu dengan terlempar jauh. Dan tak cukup sekali, ia juga mengalami hal serupa ketika tertimpa salah satu benda dari atas.
Ya, walaupun dengan hal tersebut sang SpongeBob yang memandang tak merasa bersalah. Terlepas dari situasi itu, kembali Squid bekerja, yaitu seperti yang terlihat ia melanjutkan memukul paku SpongeBob dengan berakhir kembali tertimpa masalah. Squidward yang sudah sangat emosi, ia dengan sigap menarik sang SpongeBob yang berlanjut ia menatap secara marah. Namun bukannya hal itu menjadi hal baik, malah Squid lagi-lagi tertimpa benda dari atas sampai-sampai dirinya tenggelam. Kemudian beberapa saat setelah mereka mencoba merakit, di sini SpongeBob terpantau memanggil Squidward untuk menunjukkan hasil karya mereka. Ia yang mencoba memandang kapal yang telah dibuat, malah Tuan Crab menggeser kotak bergambar yang menjadikan kapal buatan SpongeBob terlihat begitu sangat aneh. Tapi di sini yang sangat mengejutkan ketika Tuan Crab melihat, ia malah ingin memberikan sedikit olesan cat yang hasil siraman pewarna itu membuahkan hasil, di mana kapal yang sebelumnya terlihat aneh berakhir menjadi kapal pesiar yang sangat bagus. Setelah kapal sudah terpandang sempurna, SpongeBob dan Squidward berlanjut diperintahkan menarik kapal hingga ke pinggir pantai. Namun belum saja misi berhasil, tiba-tiba terlihat di depan ada sebuah ombak besar, sampai-sampai mereka tenggelam dan Tuan Crab selamat dengan kapal pesiarnya. Tapi di sini yang sangat bikin heran, di saat Crab menarik Squid untuk naik ke atas dan berlanjut duduk, ia malah menunjukkan sebuah bentangan layar yang bertuliskan Krusty Krab. Sang Squidward yang sempat kesal memandang hal yang dimaksud, dengan cepat dirinya diberikan meja kasir. Begitu pula dengan SpongeBob yang ternyata telah bersiap di belakang untuk memasak. Squidward yang tak menyangka kalau sebenarnya Tuan Crab hanya ingin membuat restoran di atas kapal. Tiba-tiba seorang pelanggan datang, yang tak lain orang itu adalah Patrick yang memesan Krabby Patty. Hingga ketika menu diberikan, Patrick pun melanjutkan berenang di pantai dengan cara terjatuh. Kemudian tak berapa lama setelahnya, kapal yang dikemudikan Tuan Crab berlayar perlahan ke depan, sambil SpongeBob menyajikan patty ke beberapa orang di pinggir laut. Seperti yang kalian lihat, ia bergantung pada tali kapal agar mudah memberikan santapan ke beberapa orang. Yang salah satunya ia juga sempat mengantarkan ke orang yang sedang bermain para layang. Namun sial, di detik itu juga SpongeBob tak sengaja memandang ke depan, di mana ada seorang Bubble Bass yang asik berdiam diri di perairan. Sontak SpongeBob yang memberikan peringatan kepada Tuan Crab. Dengan cepat ia pun membelokkan kemudi agar tidak mengenai kapal pesiar. Tapi apa boleh buat ketika Crab berusaha untuk membalikkan arah? Sial, kapal tak kunjung menghindar yang menjadikan SpongeBob panik karena melihat bagian bawah kapal telah mengenai bagian bokong Bubble Bass. Hingga bikin terkejut, kapal yang baru saja dibuat sobek dan air laut dengan sangat cepat masuk ke dalam. Tak cukup dengan itu, kapal yang dimaksud pun akhirnya tenggelam perlahan, sambil mereka bertiga yang berada di atas pasrah dengan apa yang terjadi. Ya, walaupun sang Bubble Bass di waktu yang sama sempat memesan sebuah Krabby Patty. Waktu-waktu pun berlalu dan kapal sudah seluruhnya tenggelam dari permukaan. Selanjutnya tibalah di Bikini Bottom yang sudah mulai sore. Terpantau di pinggir pantai masih ada beberapa orang sedang asik bermain. Tapi ketika mencoba melihat ke arah air laut, terlihat beberapa gelembung yang keluar, hingga kemudian kapal yang barusan saja tenggelam muncul kembali ke permukaan, yang sedang dipegang oleh seekor monster berwarna biru. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob, terlihat Gary dalam kondisi ngantuk ingin tidur, yang setelah berada di atas dirinya pun langsung memejamkan mata. Namun di saat ia baru terlelap, tiba-tiba terdengar suara SpongeBob dari luar yang mencoba memanggil sang Gary. Dirinya yang berusaha bangkit dan mencoba keluar rumah. Mengejutkan, setelah sampai kepada SpongeBob, terpantau di sini Gary diberikan suatu hadiah. Yang ketika bungkus kado dibuka, terlihat rumah berukuran kecil muncul yang berfungsi sebagai tempat tinggal peliharaan SpongeBob. Di sini sang Gary yang masih ragu dengan tempat tinggal barunya, SpongeBob pun langsung berusaha untuk membujuknya agar bisa masuk ke dalam.
Kemudian setelah berhasil masuk, terpantau lagi-lagi ekspresi Gary masih belum terbiasa. Ya walaupun SpongeBob tak ragu akan hal itu. Juga berlanjut dirinya pun meninggalkan sang peliharaan. Selanjutnya tak berapa lama dari kejadian dan tiba saatnya sore. Di sini SpongeBob mencoba memanggil sang Gary untuk pulang ke rumah. Namun ketika Gary tak kunjung muncul dan ia langsung melihat ke dalam untuk melihat keadaan, malah di saat SpongeBob berusaha mengajak pulang, sang peliharaan menolak, yang kemudian menutup pintu dengan keras. Sampai-sampai SpongeBob terkena efek benturan. Kemudian waktu demi waktu berlalu, serta tiba saatnya malam dan SpongeBob bersiap ingin tidur, tiba-tiba ada terdengar suara bising di luar, yang ketika mencoba melihat ternyata suara yang dimaksud berasal dari rumah sang Gary. Akan tetapi ketika SpongeBob lagi memandang dari jendela, malah mengejutkan Squidward tiba-tiba muncul yang marah-marah kepada SpongeBob tentang suara yang dihasilkan. Di sini SpongeBob yang berusaha mengatakan kalau suara tersebut berasal dari rumah Gary di bawah. Sang Squidward pun tetap bersikeras mengamuk, serta berlanjut menelpon Larry untuk meminta bantuan kalau ia tidak bisa tidur. Dan langsung saja setelah berhasil melapor, mengejutkan tanpa sepengetahuan Squid, tangan besar sang lobster muncul yang dengan cepat menghantam dengan keras sampai-sampai dirinya terlelap. Hingga untuk keesokan harinya SpongeBob pun langsung keluar rumah yang dengan sigap menuju ke tempat sang peliharaan. Namun di sini yang sangat bikin terheran, ternyata rumah Gary telah berhasil direnovasi berkat suara bising yang ia lakukan tadi malam. Kemudian SpongeBob yang langsung masuk untuk melihat keadaan, malah dirinya terkejut setelah membuka tirai yang memperlihatkan suasana di dalam ruangan. Tak cukup di situ, di saat Gary dipanggil dan ia muncul, mengejutkan sekali ternyata ia telah memiliki peliharaan yang sangat mirip dengan kehidupan SpongeBob. Apalagi cangkangnya juga ditambahkan hiasan pelengkap. Dengan kejadian tersebut, SpongeBob yang merasakan hal unik, ia pun langsung berekspresi senang hingga dirinya berakhir keluar yang melakukan selebrasi akan kelucuan yang terjadi. Kemudian tak berapa lama dari aksi SpongeBob, ternyata di samping rumah Gary telah ada seseorang yang tinggal juga, yang tingkahnya seperti sang Squidward. Selanjutnya di saat SpongeBob bertingkah kembali setelah memandang makhluk yang dimaksud, malah di sisi lain Squidward merasa terganggu yang berlanjut dirinya mendatangi SpongeBob. Namun apa boleh buat, di saat berjalan dirinya tiba-tiba terjatuh, yang setelah dilihat itu merupakan sebuah batu yang merupakan rumah seekor makhluk yang mirip seperti Patrick. Sang Squid yang mencoba memandang dari dekat untuk melihat lebih detail, malah ternyata dirinya kembali melihat hewan yang lain yang serupa dengan Squidward. Hingga di saat ia memainkan sebuah klarinet, sontak Squid yang melihat langsung berekspresi imut yang dikarenakan melihat duplikat dirinya. Apalagi ketika yang lainnya juga berusaha mendekat dan berkumpul, disitulah ia menjadi sangat bergembira sampai-sampai bagian atas kepala meledak. Di detik yang sama, SpongeBob dan Patrick yang berusaha mengikuti kesenangan, malah nggak habis pikir sang Patrick masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di situ SpongeBob yang berusaha menjawab pertanyaan, ia pun langsung menarik kepala bintang laut ke arah lokasi kejadian. Hingga ketika Patrick mengerti apa yang terjadi, ia pun lagi-lagi melanjutkan ekspresi imut yang bersama-sama diikuti SpongeBob dan Squidward. Sampai-sampai hewan yang dimaksud terheran melihatnya. Kemudian selepas dari kejadian yang terjadi, di sini terpantau makhluk bulu babi sedang bercocok tanam, yang sialnya ketika siput di samping rumahnya melihat, mereka berdua malah merusuhi, hingga dirinya yang mengalami mengamuk dan marah. Seperti halnya dengan seorang Squidward. Namun apa boleh buat, sang Squid yang tidak terima dengan apa yang terjadi, malah SpongeBob yang mendengar tidak ambil pusing, yang berlanjut Patrick membunyikan sebuah trompet sampai-sampai ia yang mengalami pun kesal. Kemudian waktu siang yang berlalu dan tiba saatnya malam, di sini terpantau makhluk-makhluk kecil sedang bersiap ingin tidur.
Yang ketika semuanya sudah masuk, malah sang Gary sempat memanggil sang Patrick kecil hingga panggilan yang didengar disambut yang mereka lakukan berkali-kali. Serta berakhir taman mereka yang berada di tengah kembali emosi dan marah akan hal itu. Tapi lucunya di lain sisi sang SpongeBob dan Patrick serta Squidward yang tidur di luar, malah mereka berdua melakukan aksi sambut-sambutan seperti yang baru dibuat oleh sang Gary. Yang berlanjut Squidward yang di tengah pun mengamuk. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi. Di sini ternyata mereka semua masih asik terlelap. Yang dengan hal itu tanpa sepengetahuan tiba-tiba Tuan Crab datang dengan nada marah memanggil SpongeBob dan Squidward. Mereka berdua yang telah bangun, ia pun berlanjut marah. Yang dalam pembicaraan tersebut ia sangat menyayangkan kenapa SpongeBob dan Squidward tidak masuk bekerja. Apalagi selama mereka berdua tidak masuk, seluruh pekerjaan di restoran dilakukan oleh dirinya sendiri, baik itu tukang masak dan kasir. Sampai-sampai dengan kejadian yang dimaksud tangannya menjadi melepuh. Namun di saat SpongeBob meminta maaf dengan apa yang terjadi, malah mengejutkan ada seekor makhluk kecil berbentuk Tuan Crab yang kemudian datang ke rumah Gary untuk mengajaknya bekerja di restoran. Sampai-sampai sang Tuan Crab tidak melanjutkan amarahnya serta mencoba menikmati untuk melihat. Selanjutnya setelah Gary keluar dan diberikan topi, ia pun melanjutkan pergi ke tempatnya bekerja, layaknya seperti seorang SpongeBob. Apalagi di sini restoran yang dimaksud sangat mirip seperti Krusty Krab. Mereka yang sudah berhasil masuk ke dalam, terpantau Gary langsung diarahkan ke dapur untuk memasak menu yang akan dibuat. Seperti yang terpantau di saat yang lainnya sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba ada sekumpulan orang-orang datang yang dengan cepat masuk ingin memesan sesuatu. Namun saking banyaknya yang memesan, sang kasir langsung terkejut, serta Tuan Crab kecil langsung beraksi dengan memberikan sebuah spatula kepada Gary untuk memasak. Apalagi yang bikin unik, spatula yang dimaksud bisa berubah menjadi 3. Sang Gary yang telah diberikan alat, sangat disayangkan dirinya yang melihat kejadian brutal malah ia tidak dapat memasak, yang dengan keraguan tersebut akhirnya spatula yang diberi berlanjut dihancurkan, hingga ia langsung kabur untuk keluar. Setelah ditelusuri lagi, rupanya sang Gary mengambil alat berat yang ia gunakan untuk meratakan semua bangunan kecil termasuk rumahnya sendiri. Yang kemudian setelah beres ia pun memutuskan untuk masuk ke rumah SpongeBob. Ya walaupun dengan kejadian yang dimaksud, mereka yang sedang asik menonton sempat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan film pun berakhir.